Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Selamat sore Ibu Ade Hanifah dan selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjelaskan soal materi investment pada soal UAS genap tahun 2023-2024. Sebelum kita memasuki pembahasan, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Revan Gadifan Irawan dengan NIM 2025700506. Perkenalkan, nama saya Diandras Kamulana dengan 2025 Perkenalkan nama saya Muhammad Kamal Zafran dengan di 2025-7008. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan soalnya. Iya, Pak. Jadi pada transaksi pertama itu ada di tanggal Januari 15, yaitu membeli 1000 lembar saham biasa dari Ambara Wako dari 100.000 lembar saham yang beredar pada harga $15 per lembar ditambah komisi broker $500. Di sini untuk cara menghitungnya yaitu kita langsung aja menghitung lembar saham yang kita beli dengan total 1000 dikali dengan harganya yaitu $15 yang menghasilkan $15.000 maksudnya, dan ditambah juga dengan komisi brokernya sebesar 500. Di sini akunnya di debit ada share investment Ambara Wako sebesar 15.500, terus di kreditnya itu ada cash 15.500 juga. Next. Pada transaksi kedua, itu kita menjual 1000 lembar saham Ambara Wako yang sudah kita beli pada tanggal 15 Januari pada harga $17 per lembar dengan dikurangi komisi brokernya itu 800. Di sini untuk cara menghitungnya, yang pertama kita ngitung dulu lembar yang kita jual dikali dengan harga per lembarnya yang menghasilkan $17.000. Setelah itu kita kurangi oleh komisi brokernya yaitu 800 yang menghasilkan 16.200. Di sini akunnya di debitnya itu ada cash sebesar 16.200, terus di kreditnya itu ada share investment sebesar 15.500. Nah, karena ada selisih, di sini kita masukkan gain of sale of share, yaitu keuntungan yang kita dapat dari penjualannya ini sebesar 700. Next. Transaksi berikutnya itu ada di Maret 1, yaitu membeli 10.000 lembar obligasi dengan bunga 10%. Nilai nominal itu $10 per lembar dari Bandung Corp pada kurs 108. Obligasinya membayarkan bunga semi-annually setiap 1 Maret dan 1 September. Di sini cara menghitungnya, kita menghitung lembar yang kita beli pada kursnya, yaitu berarti 10.000 lembar yang kita beli dikali dengan kurs 108 menghasilkan 108.000. Di sini akunnya itu ada debt investment Bandung 108.000 dan di kreditnya itu ada cash sebesar 108.000 juga. Next. Transaksi berikutnya itu ada tanggal 30 Maret, yaitu membeli saham Ciawi Corporation sebanyak 6.400 pada harga $25 per lembar. Jumlah saham Ciawi Corporation yang beredar itu sebanyak 80.000 lembar. Di sini cara menghitungnya sama seperti sebelumnya, yaitu lembar saham kita kalikan dengan harga per lembarnya. Di sini maksud 6.400 dikalikan dengan $25 menghasilkan 160.000. Akunnya di sini share investment Ciawi 160.000 pada debit dan kreditnya itu cash 160.000. Nah, kepemilikan saham Ciawi Corporation ini adalah 8% yang didapat dari 80.000 dibagi 6.400 lembar saham. Next. Transaksi berikutnya itu dari April tanggal 8, yaitu membeli 2.000 lembar saham biasa dari Delico dari 40.000 outstanding share pada harga 17.000. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui harga yang kita beli, jadi kita langsung aja masukkan di akunnya, yaitu pada debitnya share investment Delico sebesar 17.000 sesuai di soal, dan di kreditnya itu ada cash sebesar 17.000. Kepemilikan saham dari Delico itu ada di 5% yang didapat dari 40.000 lembar saham dibagi dengan 2.000 lembar saham. Next.
Berikutnya ada di tanggal Mei 12, itu ada dari Ciawi Corporation membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham sebesar 2 dolar per lembar. Nah, sebelumnya kan kita udah ketahui bahwa kita membeli saham dari Ciawi Corporation itu pada tanggal 30 Maret sebanyak 6.400. Nah, di sini kita langsung kalikan saja 6.400 dengan 2 dolar per lembar untuk menghasilkan dividen yang kita dapatkan dari Ciawi Corporation, yaitu sebesar 12.800. Di sini akunnya itu pada cash 12 akunnya itu di debit cash 12.800, terus di kredit itu ada dividen sebesar 12.800. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini tuh lanjut tanggal transaksinya tanggal 4 Juni yang di mana ini ada cash ya sebesar maksudnya ada di debitnya ini ada share investment Garut yang sebesar 12.000, 120.000 dan di kreditnya itu ada 120.000. Nah, ini menjelaskan di mana membeli 15.000 lembar saham biasa Garut Corp pada harga 8 dolar per lembar. Garut Corp memiliki total 50.000 lembar saham yang beredar. Nah, di sini untuk mencari kepemilikannya itu dari 50.000 dibagi 15.000. Nah, lalu dikali 100 hasilnya 30%. Dan next. Lanjut yang tanggal 1 September ini menerima bunga dari Bandung Corp. Dan selanjutnya itu menjual seluruh obligasi Bandung Corp pada kurs 105. Nah, di sini kembali ke soalnya yang 1 Maret. Ke 1 Maret. Nah, di sini keterangannya ada membeli 10.000 lembar obligasi. Lembar obligasi 10%, nilai nominalnya 10 per lembar dari Bandung Corp. Pada kurs 108 obligasi membayarkan bunga semi annually setiap 1 Maret dan 1 September. Nah, di sini di soalnya ini menjelaskan tentang adanya semi annually, yaitu adanya 1 tahun ada 2 bulan untuk dibayarkan. Jadi yang pertama ini 10.000 dibagi 2. Hasilnya itu 5.000. Bisa kembali ke soal. Nah, di sini keterangannya itu ada di debitnya itu ada cash 5.000 dan di kreditnya itu ada interest revenue. Itu juga 5.000. Nah, itu tadi caranya 10.000 dibagi 2. Hasilnya 5.000. Nah, lanjut yang satu ini menjual seluruh obligasi Bandung pada kurs 105. Nah, di sini untuk mencarinya ada debitnya itu yang pertama itu kan menjual, berarti itu mendapatkan uang. Yang debit itu pasti cash, dapat duit. Nah, ini 105 dari soal, terus dikali 1.000, hasilnya 105.000. Nah, ini yang kreditnya mencari debt investment itu ada di soal 1 Maret ya 108 juga, ada 108. Nah, di sini dikali 1.000 juga hasilnya 108.000. Nah, di sini kan debitnya kan kurang nih. Jadi penjualan ini mengalami kerugian. Jadi di debitnya tuh ditulisnya loss on sale of debit. Itu diselisih saja 108.000 dikurang 105.000. Totalnya 3.000. Bisa naik. Tak, gue lurusin 1 September tadi yang pertama ya. Oh, boleh. Jadi bukan lebih tepatnya bukan 10.000 dibagi 2. Jadi kan dia beli 10.000 lembar obligasi dengan bunganya itu 10% per tahun dan nilai lembarnya itu 10 per lembar. Nah, karena di tanggal 1 September itu kita dapat bunga, jadi otomatis si 10% per tahun ini dibagi 2. Bukan 10% per tahun lagi, tapi 10% bagi 2 karena 5% 5% di 1 Maret dan 5% lagi di 1 September. Makanya hitungannya itu adalah 10.000 lembar dikali 10
kemudian dikali 5%. Oke, Nanti terima kasih. hasilnya 5.000. Siap. Next ya. Oke, next. Lanjut, di sini ada transaksi tanggal 1 Oktober membeli 5.000 lembar obligasi sebesar 12%. Nilai nominal 20 per lembar dari Banjarmasin CO pada kurs 100. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Oktober dan 1 April, yaitu semi annually. Nah, di sini untuk mencari jurnalnya, di sini ada debt investment, ditulisnya Banjarmasin, dan kreditnya tuh cash. Di sini di mana caranya itu ada 5.000 dikali dengan 20 per lembar. Nah, itu 5.000 dikali 20 itu hasilnya 100.000. Nah, lanjut di sini ada tanggal 25 November di mana Garut Corp membayarkan dividen tunai kepada pemegang dengan total dividen senilai 300.000. Nah, ini di sini tuh membayarkan, berarti kan apa ya, dapat duit itu cash. Itu di debitnya itu ada cash dan di kreditnya itu debt investment. Nah, ini gimana caranya? Caranya itu ada di kepemilikannya tadi kan ada 30% tuh. Nah, di sini 30% yang tadi itu dimasukkan ke sini. Jadi 300.000 dikali 300.000 dikali 30%, hasilnya 90.000. Tuh. Nah, Transaksi di tanggal 31 Desember. Transaksi itu bilang pengumuman laba rugi tahun 2024. Yang pertama itu laba bersih Ciawi itu ada 500.000. Terus laba bersihnya Daily Corporation itu 700.000. Dan laba bersih Garut itu 600.000. Dan rugi bersih Banjarmasin itu 100.000. Nah, di tanggal 31 Desember ini itu kita transaksinya itu mencatat pengumuman laba. Jadi kita mencatat revenue from share investment. Cuman kita harus nggak nyatet semua perusahaan ini. Kita harus tahu dulu kepemilikan kita tuh yang di atas 20% itu yang mana. Jadi kalau misalnya kita bandingin dari keempat perusahaan ini, yang pertama yang dari si Ciawi dulu nih. Ciawi itu kita punya 8% kepemilikan kan. Tadi kata si Dean, sorry, maaf. Kata teman saya Dean di tanggal 30 Maret. Nah, di sini kepemilikan Ciawi itu cuma 8% karena yang diakui sebagai pengakuan laba bersih itu hanya kepemilikan saham yang di atas kepemilikan 20% atau yang menggunakan metode equity bukan metode fair value. Nah, kemudian kita cek laba bersih kita cek perusahaan dari Delhi. Perusahaan Delhi itu tadi eh cuma kita cuma punya kepemilikan sekitar 5%. Itu ada di 1 April, 2 April, 80 April. Nah, kepemilikan saham Daily Corporation kita cuma 5%. Nah, 5% ini kan masih masuk fair value method kan, bukan equity method. Makanya kita nggak akui labanya. Kemudian selanjutnya itu Garut 600.000. Kita cek tadi kita itu beli Garut itu di tanggal Juni. Nah, beli Nah, di sini dikasih tahu kalau kepemilikannya itu sekitar 30%. Berarti kan di atas 20% yang artinya ini udah menggunakan equity method. Makanya di sini kita akuilah si laba dari Garut Corp ini dengan cara labanya ini dikali dengan kepemilikan saham kita. Kepemilikan saham kita kan 30%. Makanya labanya 600.000 dikali dengan 30%. Maka hasilnya 180.000. Terus kita cek lagi nih Banjarmasin. Banjarmasin itu tadi ini ya. Banjarmasin itu apa sih? 1 Oktober. Nah, karena Banjarmasin itu bukan share investment, bukan investasi share atau apa sih namanya? Ya, bukan share investment. Namanya kan Banjarmasin itu debt investment atau obligasi. Nah, kalau obligasi itu nggak ada pengakuan laba-labaan. Kayak gitu. Ini transaksi tanggal 31 Desember. Kemudian kita cek
instruksinya, buatlah jurnal untuk mencatat seluruh transaksi tahun 2024 dan jurnal penyesuaian. Nah, karena jurnal transaksi itu udah selesai semua dan kita sekarang masuk ke jurnal penyesuaian. Yang pertama itu kita mencatat adjustment entries untuk bunga. Pertama itu kita penyesuaian untuk bunga. Bunganya siapa? Jadi seperti yang kita tahu tadi kita kan punya obligasi. Obligasi di sini di Banjarmasin. Kalau obligasi sebelumnya Bandung itu udah dijual, kita sekarang masih sisa obligasi Banjarmasin yang belum diakuin apa namanya bunganya. Eh, iya. Nah, di sini dia bilang dia itu punya 5.000 lembar obligasi, bunganya itu 12%, kemudian eh semi anuali yang nominal 20 lembar per lembarnya. Nah, kemudian kita masuk ke jurnal penyesuaiannya. Jadi hitungannya itu 5.000 lembar dikali dengan 20 per lembar, kemudian dikali 12% dikali 3 dibagi 12. 3 dibagi 12 ini maksudnya itu karena kan bunganya itu kan dibayarkan 6 bulan sekali, sedangkan kita mau menyesuaikan aja nih sampai udah berapa bulan berjalan. Jadi dari bulan Oktober, November sampai Desember itu baru 3 bulan, makanya 3 per 12. Maka hasilnya 3.000. Sebenarnya ini tuh juga bisa dihitung itu 5.000 terus dikali 20 kemudian dikali 6%. Eh, salah deh, salah, maaf. Udah, itu aja yang benar ini. Yang benar yang 3 bagi 12. Harusnya seperti itu, harusnya. Harusnya, harusnya bro, harusnya. Ya, harusnya. Ya, kita lanjut ke penyesuaian selanjutnya. Itu penyesuaian untuk dari slide soalnya itu penyesuaian untuk nilai fair value saham atau obligasi yang kita punya. Nah, pertama kita kategorikan dulu mana yang trading, mana yang non trading. Di sini udah dikasih clue-nya teman-teman. Kalau yang trading itu Banjarmasin dan non trading itu ada dua, Ciawi sama Deli. Nah, kita pertama ngitung yang trading dulu fair value-nya. Ini tuh ngitung setelah apa namanya? Setelah penyesuaian fair value atau setelah penyesuaian harga pasar tuh kepemilikan kita tuh jadi berapa sih? Pertama kita ngitungin trading untuk Banjarmasin. Kita pertama cari dulu cost-nya. Cost kita tadi itu kan 100.000 pada kurs 100. Kemudian di soal itu nggak taunya fair value-nya itu berubah jadi kurs 98. Makanya nilai si Banjarmasin ini 5.000 lembar dikali 20, kemudian dikali dengan kursnya 98 dibagi 100. Maka hasilnya 98.000. Nah, kita cari selisihnya itu min 2.000 karena kan berkurang ya. Atau bisa teman-teman juga tulis juga itu buka kurung tutup kurung itu 2.000. Jadi buka kurung tutup kurung 2.000. Buka kurung 2.000 tutup kurung. Nah, setelah kita cari nilai selisihnya, kita harus tulis jurnalnya. Jurnalnya itu sebenarnya jurnal itu fair value adjustment di debit kalau nilai selisihnya itu positif. Cuman karena ini nilai selisihnya negatif, maka kita balik jurnalnya. Jadi unrealized holding gain or loss-nya itu di debit. Nah, ini income masuknya sebesar 2.000. Kemudian fair value adjustment tradingnya itu di kredit sebesar 2.000. Kalau nilainya negatif, fair value adjustment-nya itu di kredit. Nah, kalau positif atau jurnal aslinya itu fair value adjustment-nya itu ada di debit dan unrealized-nya itu ada di kredit. Kemudian kita masuk ke jurnal penyesuaian fair value yang kedua. Nah, di sini kita ngitung fair value dari Ciawi dan Deli. Nah, di sini tuh dikasih tahu kalau misalnya kursnya itu nilai pasar atau fair value-nya itu jadi 27 per lembar untuk Ciawi dan 9 per lembar untuk Deli. Nah, makanya di sini kita masukin
cost-nya dari si Ciawi dan Deli itu berapa. Cost dari Ciawi itu 160.000, kita belinya itu 160.000. Kemudian fair value setelah update fair value-nya itu 172.000. Nah, selisihnya yang kita dapatin itu 12.800. Kemudian untuk daily yang cost kita beli pas belinya itu 17.000, dan setelah fair value update itu menjadi 18.000 kepemilikan kita. Nah, kemudian kita ambil selisihnya 1.000. Nah, di sini kita bikin jurnal lagi. Nah, kayak seperti kata saya sebelumnya, kalau misalnya nilai positif, maka fair value adjustment itu ada di debit dan unrealized-nya itu ada di kredit. Nah, di sini kita tulis fair value adjustment non-trading sebesar 13.800 dan unrealized holding gain or loss equity itu sebesar 13.800. Nah, teman-teman juga boleh dipisah ya. Jadi non-trading untuk Ciawi berapa, untuk daily berapa, itu boleh dipisah. Nah, kalau ini saya digabung kayak gitu. Oke, terima kasih. Ah, Pembahasan soal sudah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih. Dah.